Baik, Bapak dan Ibu, sudah jam 1:30 lewat ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bertatap maya pada sesi terakhir atau hari terakhir untuk penyiapan perangkat Bapak dan Ibu. Jadi untuk hari ini saya judulnya bukan penjelasan mengenai tugas yang ke-10 karena memang itu sudah sekalian ya, kemarin juga disebutkan. Pada intinya itu adalah rekaman kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu terkait dengan RPP yang pertemuan pertama. Jadi sekali lagi bagaimana RPP tersebut diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika UP nanti atau ketika UKIN itu sudah terbiasa dengan pembuatan video. Dan memang saran saya adalah agar Bapak dan Ibu tidak bekerja 2 kali, akan lebih baik kalau memang video yang Bapak dan Ibu buat hari ini itu adalah juga nanti disiapkan untuk UKIN gitu, sehingga nanti nggak perlu ngerekam 2 kali. Ya perbedaannya hanya di durasi aja. Kalau di UKIN itu durasinya bisa sampai 30 menit ya. Jadi atau makan maksimal 30 menit kalau di UKIN. Sementara untuk di untuk di Lokakarya ini maksimal 15 menit gitu. Kemudian untuk video sebagai bahan ajar atau sumber belajar itu di UP atau di UKIN itu masuknya ke dalam kegiatan portofolio. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu membuat lebih dari 1 dan diupload ke YouTube, kemudian dibuat menjadi minimal durasinya adalah 7 menit. Dan nanti itu bisa dimasukkan ke dalam portofolio Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi untuk yang video yang tugas yang ke-9 itu tidak ada di UKIN, tetapi kalau Bapak dan Ibu akan menggunakan di UKIN itu bisa, tetapi pertama ubah dulu menjadi minimal 7 menit, kemudian nanti dimasukkannya ke dalam portofolio ya, bukan di video praktik pembelajaran atau di PPL-nya. Gitu, jadi Bapak dan Ibu ya. Nah, tetapi akan alangkah lebih baik kalau Bapak dan Ibu itu memperhatikan 2 hal. Yang pertama adalah instrumen penilaian RPP-nya untuk yang SD sampai dengan SMA. Kemudian untuk yang PAUD itu ya namanya sama ya, cuman beda. Sebenarnya sama, cuman beda istilahnya, kita pakai namanya RPPH. Jadi untuk yang mengajar di PAUD
jenjangnya ya, jadi bukan guru PAUD ya, tetapi jenjang PAUD, artinya walaupun Bapak dan Ibu mengajar PAI, tetapi karena dia di PAUD, maka tetap kita menggunakan instrumennya adalah instrumen PAUD ya, karena tidak ada instrumen yang spesifik mata pelajaran, yang adalah instrumen yang spesifik di jenjang di jenjang satuan pendidikan. Jadi ada yang SD, SMP, SMA, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, silakan diperhatikan itu dulu Bapak dan Ibu sebelum mengeksekusi RPP. Dan ada satu lagi, ada namanya instrumen praktik pembelajaran. Instrumen praktik pembelajaran ini pun juga berbeda untuk setiap jenjang Bapak dan Ibu. Sehingga ketika kita membuat video atau ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebisa mungkin memperhatikan instrumen tersebut. Jadi di instrumen itu sebenarnya boleh dikatakan bocoran ya, kisi-kisi apa yang akan dinilai. Sehingga kalau Bapak dan Ibu melakukan suatu aktivitas kegiatan pembelajaran, tapi di luar dari kisi-kisi tersebut itu akan sangat mubazir, karena itu tidak akan dinilai gitu ya. Nah, jadi banyak, kalau yang saya perhatikan tahun lalu misalkan, itu ada beberapa aktivitas yang sebenarnya tidak perlu ada di dalam UKIN gitu ya, tetapi sama guru tersebut dilakukan dengan durasi waktu yang cukup lama, padahal itu tidak diperlukan. Misalkan di video ada menyanyikan lagu daerah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya misalkan. Itu diputar selama lebih dari 5 menit karena misalkan beberapa lagu gitu ya. Nah, padahal di penilaian praktik pembelajarannya itu tidak ada Bapak dan Ibu. Tidak ada penilaian seperti itu. Tidak ada penilaian. Tapi apakah di RPP-nya boleh ada? Ya, silakan ada di RPP-nya. Tapi ketika di video tidak perlu ditampilkan dari awal sampai akhir. Cukup sepotong-sepotong aja karena memang itu tidak menjadi bagian penilaian gitu. Tapi kalau ada ya mungkin diharuskan ada, tetapi untuk ditampilkannya nggak perlu dari ujung nyanyi sampai dari ujung lagu sampai dengan akhir lagu ditampilkan, itu nggak perlu. Atau Bapak dan Ibu menciptakan satu lagu tertentu untuk menghafal gitu misalkan, itu nggak perlu dari awal sampai dengan akhir. Itu yang penting di sana tergambar bahwa ada aktivitas yang menggunakan nyanyian lagu-lagu yang Bapak Ibu buat misalkan untuk mengajarkan satu materi tertentu. Nah, jadi silakan Ibu Yulina. Sekarang saya coba akan menyampaikan, makanya saya judulnya itu adalah wrap up ya. Jadi kita merecap penyiapan perangkat pembelajaran. Nah, daripada saya nge-recap agak ribet jauh-jauh, saya ingin menampilkan instrumen penilaian RPP aja Bapak dan Ibu, kita bedah sedikit-sedikit. Ya, mohon maaf mungkin waktunya kita batasin juga ya, nggak bisa terlalu lama, takut Bapak dan Ibu juga ada keperluan. Jadi karena waktu juga kita terbatas, maka yang akan saya bahas itu, atau yang saya coba kita coba bahas sedikit-sedikit ya, itu adalah RPP untuk guru SD ya. Bukan guru kelas SD Bapak dan Ibu ya, bukan guru kelas SD tapi guru SD. Artinya mata pelajarannya apapun, bidang sertifikasinya apapun, selagi jenjang satuan pendidikannya dari di SD, maka menggunakan instrumen penilaian RPP guru SD. Begitu juga misalkan Bapak dan Ibu yang mengajar PAI di SMP, itu tidak menggunakan RPP PAI, tetapi menggunakan penilaian RPP guru SMP misalkan. Jadi yang dinilai itu sesuai dengan jenjangnya, bukan mata pelajarannya. Nah, yang kemarin yang saya share di grup Bapak dan Ibu, itu ada 3 jenjang penilaian RPP. Yang pertama adalah penilaian RPP untuk PAUD, kemudian yang kedua penilaian RPP untuk guru SD, dan yang ketiga adalah penilaian RPP untuk SMP dan SMA. Jadi untuk SMP dan SMA itu penilaiannya sama, sementara untuk SD dan PAUD itu berbeda-beda. Nah, perbedaannya sebelah mana? Pertama dari istilah ya, sudah pasti kalau di PAUD kita menggunakan nama RPPH. Dan beberapa aktivitas yang perlu ada di RPPH mungkin akan berbeda, terutama di penilaiannya. Terutama di penilaian itu hampir penilaian kognitif itu tidak terlalu ditekankan ya di dalam RPPH gitu misalkan. Bapak dan Ibu, sekarang saya coba tampilkan sedikit mengenai instrumen penilaian kinerja guru ya Bapak dan Ibu. Saya coba ingin wrap up. Jadi cara biar kita mendapatkan semua ya, jadi nggak parsial gitu. Saya akan mulai dengan menampilkan, tapi yang saya tampilkan ini saya ambil yang bagian ini aja Bapak dan Ibu.
SD dulu, nanti setelah SD baru atau SD ya, setelah SD baru nanti PAUD ya. Mana sebentar, ini kok terlalu lambat laptopnya. Nge-lag. Oke, saya langsung ke sini Bapak dan Ibu ke RPP guru SD. Jadi sekali lagi ini RPP yang akan dinilai dari guru-guru yang mengajar di SD. Walaupun dia sebagai guru kelas SD ataupun dia guru mata pelajaran atau MI, ya itu tetap kita menggunakan instrumen penilaiannya adalah yang ini, yang RPP guru SD. Jadi ini penilaian instrumen. Jadi apa ya? Kisi-kisi atau apa yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika membuat RPP. Ya. Kita lihat yang pertama Bapak dan Ibu, di sini ada yang pertama komponennya adalah di tujuan pembelajaran. Jadi kita bagi jadi beberapa komponen atau aspek ya kalau boleh kita sebutkan yang kemarin itu di dalam penilaian pengembangan instrumen. Kita kenal dengan namanya aspek yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Jadi Bapak dan Ibu perlu perhatikan bagaimana tujuan tersebut dikembangkan dari KD dan KI, dari indikator dari KI, KD dan juga indikator yang akan dicapai. Jadi ini harus bersesuaian jadi Bapak dan Ibu ya. Minimal itu mencapai ya, yang nggak boleh itu di bawahnya. Misalkan indikatornya itu di level siswa mampu menganalisis misalkan ya. Siswa mampu menganalisis misalkan. Dan seterusnya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu di tujuannya hanya sampai menerapkan misalkan. Jadi itu artinya tidak sesuai antara kata kerja yang kita harapkan di indikator, sementara tujuannya itu baru sampai ke level C3 kita menyebutnya menerapkan misalkan. Sementara kita berharap di KI-nya atau di indikatornya itu siswa mampu menganalisis, berarti ini C4. Ya. Jadi sementara kita cuma sampai C3. Berarti ini kita boleh katakan tidak sesuai ya, tidak sesuai. Jadi boleh gimana caranya supaya sesuai? Itu penilaiannya ini Bapak Ibu nilai ya. Jadi setiap poin itu akan dinilai antara angka 1 sampai dengan angka 10. Mungkin kita jarang memberikan nilai 10. Nah, Bapak dan Ibu sebisa mungkin ada di poin ini. Dari sini ke sini Bapak dan Ibu. Karena nanti total nilainya itu akan dibagi rata-rata, kemudian nanti skornya itu minimal adalah 70. Artinya setiap poin itu Bapak dan Ibu sebisa mungkin ada di angka 7. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah ada 9, sudah ada 8, nggak ada masalah, ada 6 juga. Tapi yang penting bagaimana kita mempertahankan poinnya ada di baik. Jadi apa? Yang pertama yang Bapak Ibu perlu perhatikan pada perumusan tujuan adalah sesuai dengan KD dan indikator. Ini dulu minimal. Sesuai dulu. Nah, biasanya kalau sesuai ini penilai akan memberikan nilai minimal 7 Bapak dan Ibu. Yang penting sudah sesuai. Artinya kita mau C4, maka di tujuan juga minimal C4. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalkan tujuan ini disusun dengan runtun, dengan runtut. Artinya pertama Bapak dan Ibu kalau di indikatornya sampai ke C4, maka di tujuannya Bapak dan Ibu dijabarkan lagi, didetailkan lagi menjadi yang C1, C2, C3, C4 misalkan. Jadi disusun secara runtut. Walaupun tidak C1, T2 dari C1, tetapi Bapak dan Ibu tujuan sebaiknya memang runtut. Runtutnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kognitifnya. Atau berdasarkan KKO-nya aja kita sebut aja. Berdasarkan KKO-nya. Mau yang apa? Afektif, psikomotor maupun yang kognitif, Bapak dan Ibu sebaiknya merumuskan dengan runtut. Runtut itu artinya mulai dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Sesuai dengan KI-nya, sesuai dengan KI-nya, sesuai dengan indikatornya. Ya, jadi ini kalau Bapak dan Ibu pengen mendapatkan nilai 9 untuk poin ini. Jadi sebisa mungkin kata kuncinya adalah sesuaikan antara KI, KI, KD, indikator dan tujuan. Tapi karena indikator dan KD kan sudah ada, jadi yang Bapak Ibu perlu rumuskan adalah tujuannya. Jadi pertama harus sesuai dulu. Ya, itu untuk catatan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ini seperti yang saya sebutkan di beberapa
pertemuan kita yang kemarin mengenai tugas kita yang pertama tentang RPP bagian 1. Jadi kita perlu memperhatikan tentang komponen ABCD. Jadi ABCD seperti yang saya sebutkan, ada audience, berarti di sini audiensnya adalah siswa. Behavior berarti ini adalah kemampuan atau sikap atau keterampilan tertentu. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, ini adalah condition, bukan way. Condition itu artinya harus ada kata-kata setelah. Setelah melakukan apa? Setelah mempelajari, setelah melakukan kegiatan, setelah mengamati, setelah melakukan presentasi misalkan, dan seterusnya. Jadi harus ada kata-kata conditionnya itu setelah. Kalau kata-kata melalui ini belum tentu terlaksana. Sementara kita ingin condition itu artinya kan syarat. Namanya syarat itu kan harus dipenuhi dulu. Nah, kalau syaratnya saja belum terpenuhi, nggak mungkin behavior-nya atau kemampuannya atau sikapnya atau keterampilannya itu akan tercapai. Jadi ini condition itu adalah suatu keadaan yang harus dipenuhi dulu. Dengan melakukan apa? Setelah melakukan apa gitu. Dia harus melakukan dulu. Ya, kalau melalui kayaknya agak kurang begitu kita bisa terima. Tapi kalau bukan dengan melakukan, dengan membaca, nah itu artinya kan sudah boleh setelah membaca, dengan mendemonstrasikan, dengan menceritakan kembali misalkan. Jadi si siswa itu sudah dipastikan melakukan itu. Jadi syaratnya sudah terpenuhi dulu. Barulah nanti behaviornya tercapai. Nah, degree ini bersesuaian dengan apa yang dilakukan di condition. Artinya kalau misalkan hanya dengan menyimak, hanya dengan menonton, maka kita tidak mungkin misalkan degree-nya, degree itu derajat. Derajat ini tidak harus sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, capaiannya. Artinya nggak mungkin kita mengharapkan degree atau derajat yang lebih tinggi kalau aktivitasnya tidak tinggi. Kalau aktivitasnya misalkan hanya menonton, maka degree-nya, derajatnya misalkan paling siswa setelah menonton video, siswa dapat memahami konsep tentang tauhid dengan benar misalkan. Hanya dengan benar aja. Benar, baik misalkan, terus sangat baik, misalkan ya, sangat komprehensif misalkan. Jadi degree ini sekali lagi terkait dengan apa yang dilakukan di condition ini, apa yang sudah dilakukan di condition. Nah, bagaimana mereka melakukannya, nah itu nanti akan menentukan degree-nya. Artinya ketika yang dilakukan tidak mungkin mencapai ke level tertentu, ya berarti tidak mungkin juga kita memberikan degree yang lebih tinggi. Dengan sangat baik itu kayaknya kalau cuma nonton aja kayaknya sangat baik, enggak. Tapi kalau misalkan baik, oke, benar, oke, misalkan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, ini komponennya adalah ABCD. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Yang tepat ini dari mana dapatnya Bapak dan Ibu? Yang tepat ini sekali lagi ini kata kerja operasional yang tepat ini berdasarkan indikator. Ya, jadi kalau misalkan indikatornya adalah menganalisis, maka di tujuan juga harus sampai menganalisis. Jadi ini indikator, ini tujuan. Jadi kalau indikatornya itu pengen siswa mampu menganalisis, maka di tujuannya pun harus sampai ke menganalisis. Ini artinya kita katakan kata kerja operasionalnya yang tepat ya, tepat berarti disesuaikan dengan indikatornya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu pengen mendapatkan nilai 9 di sini, maka guru merumuskan tujuan pembelajaran, memuat aspeknya ABCD, dan menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Jadi tadi yang ini dua hal ini yang harus dipenuhi ketika Bapak dan Ibu ingin menuliskan mendapatkan nilai 9. Nah, kalau misalkan RPP 1 Bapak dan Ibu kita gunakan nilai ini, maka Bapak dan Ibu bisa jadi cuma dapat nilai 1. Di sini ya. Jadi skala 1 sampai dengan 10. Jadi skala 1 sampai dengan 10 bisa jadi Bapak dan Ibu hanya mendapatkan nilai 1. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu tidak memuat ABCD.
Tidak ada ABCD. Atau paling besar 2. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu dari 10 poin maksimal, Bapak dan Ibu hanya mendapatkan nilai 2. Wah, yang 8 lumayan kemana aja tuh. Padahal ini nanti akan dijumlahkan, kemudian diambil rata-rata, nanti kalikan hasilnya paling minimal 70. Kurang dari 70 sudah dipastikan tidak lulus Bapak dan Ibu. Sudah dipastikan ya. Kalau di UKIN ya, walaupun UP-nya lulus, yang lainnya lulus, kalau ini nilainya kurang dari 70, sudah dipastikan tidak lulus. Jadi semuanya harus minimal 70. Ya, jadi itu untuk yang kedua Bapak dan Ibu mengenai tujuan. Selanjutnya ini sudah 2 ya. Yang ketiga, rumusan tujuan mengimplementasikan HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, kalau tadi Bapak dan Ibu di indikator misalkan di indikator Bapak dan Ibu hanya menuliskan atau hanya menemukan indikatornya hanya sampai siswa mampu, misalkan saya ngomongin KI3-nya, Pak ya, mampu menerapkan atau kalau dalam bahasa misalkan di PAI misalkan mampu menerapkan, boleh menerapkan deh, menerapkan idgom misalkan, idgom ya, baik idgom di gunah misalkan pada surah, saya nggak tahu ada atau enggak ya, ini saya ngarang aja deh, pada surah idgom di gunah itu misalkan Al-Fatihah. Nah, sementara Bapak dan Ibu di tujuannya, walaupun indikatornya ini menerapkan, Bapak dan Ibu boleh membuat tujuan yang lebih dari menerapkan. Jadi kalau di sini Bapak dan Ibu melihat indikatornya sampai C3, Bapak dan Ibu jangan berhenti di tujuannya juga sampai C3, jangan sampai. Ya, dengan berlatih setelah berlatih atau dengan dengan menggunakan tutor sebaya gitu dan seterusnya, siswa dapat mendapatkan bina misalkan seperti itu dengan tepat. Nah, tetapi di sini jangan hanya menerapkan Bapak dan Ibu, karena menerapkan ini masuknya masih ke LOTS, Low Order Thinking Skill. Jadi C1, C2, C3 ini masih ke LOTS. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan indikatornya hanya sampai C3, maka di tujuan jangan juga ngikut sampai C3 doang. Sebisa mungkin ditingkatkan Bapak dan Ibu tujuannya menjadi C4 minimal. Jadi ke menganalisis, membandingkan gitu ya, menentukan contoh dan non-contoh misalkan seperti itu. Bapak dan Ibu bisa menaikkan level dari tujuannya dari C3 menjadi C4. Sehingga nanti konteks HOTS ini muncul. Kalau memang di C4-nya, di KI-nya, di indikatornya sudah sampai C4 atau C5, maka menurut saya itu nggak penting. Yang penting Bapak dan Ibu sudah menyesuaikan antara tujuan dengan indikator, yang nggak boleh itu di bawahnya. Nanti udah otomatis yang ini pasti akan terisi dengan sendirinya. Jadi ada di mana untuk C-nya ada di behavior Bapak dan Ibu. Jadi di behaviornya, aspek behaviornya itu harus memuat C4, C5, C6. Ini silakan Bapak dan Ibu lihat di KKO-nya. Saya sudah share di grup KKO untuk C5, C4, C5, C6. C4 itu bisa menganalisis, gitu ya, membandingkan, menyebutkan contoh, membuat yang baru dan seterusnya, mengilustrasikan, gitu ya. Jadi ini kalau Bapak dan Ibu cuma sampai sini, misalkan guru merumuskan aspek behavior pada tujuan pembelajaran, tapi belum seluruhnya HOTS. Kalau belum seluruhnya HOTS, ini nanti Bapak dan Ibu levelnya cuma sampai paling tinggi itu 8 nilainya. Tapi kalau misalkan semuanya HOTS, itu bisa 9, bisa 10. Tapi kalau sama sekali tidak ada HOTS-nya, di tujuannya tidak ada HOTS, tidak ada yang memuat kata kerja C4, C5, C6, maka sudah dipastikan nilainya itu antara 1 atau 2 saja. Itu pun kalau sudah menggunakan ABCD, bisa maksimal 2. Tapi kalau misalkan ABCD-nya aja nggak ada, ya udah nanti balik lagi ke 1. Orang ABCD-nya aja nggak ada gitu ya. ABCD-nya nggak ada, udah otomatis behavior-nya nggak ada gitu. Kalau behavior-nya nggak ada, nggak mungkin sampai ke sini Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini penilaiannya yang Bapak Ibu perlu perhatikan di yang ketiga. Kemudian ini masuk ke bagian yang kedua adalah materi pembelajaran.
Bapak dan Ibu, yang pertama adalah merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis TIPEK. TIPEK. Nah, ada pernah dengar apa itu TIPEK, Bapak dan Ibu? Oke, kita lihat yang ini aja Bapak dan Ibu, yang poin berapa yang nilainya 9 atau 10 nih, 9 atau 10. Kita bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nilai 9 atau 10 untuk poin yang pertama ini. Apa indikatornya atau apa kriterianya? Yang kriterianya adalah guru merancang materi pembelajaran. Ini tentang materi Bapak dan Ibu ya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran berbasis TIPEK yang relevan dengan KD dan indikator bahan ajar dan berbagai sumber dalam bentuk cetak maupun digital. Jadi Bapak dan Ibu, untuk materi pembelajarannya bisa dituliskan dalam bentuk cetak, bisa juga dituliskan dalam bentuk digital. Misalkan tersedia di Google Drive gitu ya, misalkan ya, jangan di YouTube ya Bapak dan Ibu. Misalkan tersedia di Google Drive, atau kalau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan Flipbook, misalkan di Flipbook itu berarti sudah bisa terakses secara online dalam bentuk digital. Nah, yang pertanyaannya adalah apa itu TIPEK? Ada yang pernah dengar TIPEK Bapak dan Ibu? Ada, Pak. Udah pernah Bu ya? Ya, TIPEK ini singkatannya dari Technological, Pedagogical, Content, dan Knowledge. Ini ada yang A yang nyisip di sini. A yang nyisip di sini itu ada yang menerjemahkan and, ada juga yang menerjemahkan assessment. Jadi TIPEK itu termasuk di situ adalah penilaian. Nah, ilustrasi sederhananya begini Bapak dan Ibu, kalau kita ngomongin TIPEK sederhananya seperti ini. Bapak dan Ibu misalkan mau mengajar materi tentang tajwid misalkan. Ya. Kalau yang dipikirkan oleh Bapak dan Ibu sebagai seorang guru adalah tentang materinya apa, misalkan tajwid mulai dari mad gitu ya, misalkan ada apalagi ikhfa gitu ya, iqlab dan seterusnya. Bapak dan Ibu pengen mengajarkan materi ini misalkan. Nah, kalau Bapak dan Ibu hanya terbatas cuma sampai sini aja, hanya memikirkan apa yang mau disampaikan aja, maka Bapak dan Ibu ini belum TIPEK. Tetapi ketika Bapak dan Ibu nggak berhenti sampai materinya apa, melainkan dilanjutkan dengan cara apa, dengan cara bagaimana, maka Bapak dan Ibu akan menemukan metode atau model atau strategi penyampaian. Maka di sini Bapak dan Ibu sudah memasukkan antara konten dengan pedagogi. Ya, tapi sebisa mungkin Bapak dan Ibu satu lagi memasukkan teknologi di sini. Ada yang namanya satu lagi adalah T-nya adalah teknologi. Nah, yang jadi masalah adalah Bapak dan Ibu ada teknologi itu yang kita pahami, teknologi itu apakah selalu komputer? Selalu komputer atau digital? Tidak harus Bapak dan Ibu. Ya, teknologi ini yang komputer ini atau yang komputer atau laptop atau handphone ini masuk dalam kategori tapi kategori yang kompleks. Karena di sana melibatkan berbagai macam komponen yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita ngomongin tentang teknologi, itu tidak hanya berhenti pada alat berupa komputer. Jadi teknologi itu yang pasti adalah tidak selalu berupa komputer. Atau kalau di dalam kelas itu bisa LCD, bisa laptop gitu ya, Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, ini tidak harus selalu. Ini bagaimana kalau misalkan kita ke daerah-daerah yang memang akses terhadap
tiknya sangat minim gitu ya. Nah itu nanti nggak ketemu tipeknya nanti kalau kita memahami teknologi hanya sebatas ini. Nah ini kalau komputer dan sejenisnya, komputer di internet ya, komputer, kemudian internet dan sejenisnya, ini merupakan sejenisnya, ini merupakan teknologi tetapi teknologi yang sifatnya kompleks. Karena di sana memuat banyak sekali komponen-komponen ya, baik itu secara kalau kita ngomongin komputer misalkan hardware, kemudian ada listrik, ada software gitu ya, kemudian ada juga perangkat-perangkat yang terhubung yang ke dalam komputer, itu ada misalkan sering kita gunakan ada mouse gitu ya, ada printer gitu dan seterusnya, ada kamera. Ya berarti itu artinya teknologinya sudah mulai kompleks karena melibatkan banyak sekali hal-hal yang berkaitan. Nah, tetapi teknologi bisa juga berupa teknologi yang sangat sederhana. Bisa berupa teknologi yang sederhana. Apa contohnya teknologi sederhana? Sebelum kita ke contohnya, ketika ada suatu perkembangan yang diakibatkan oleh penggunaan sesuatu, maka sesuatu tersebut kita sebut dengan teknologi. Sebagai contoh misalkan, ketika zaman saya waktu SD dulu, saya belajar baca Quran dengan menggunakan metode, kalau orang nyebutnya metode Jabariyah gitu ya. Yang alif jabar A, gitu, B jabar ba, gitu, Ta jabar Pa, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada kalau sekarang nyebutnya Fatah, Domah, Kasroh. Dulu kan Jabar, Jer, Pes gitu kan ya. Yang Pes gitu. Jadi dulu kan pakai metodenya seperti ini. Nah, saya baru bisa baca Quran itu usia SMP, baru bisa lancar ya, usia SMP. Jadi sudah lewat ya masa SD-nya. Dia udah SMP baru bisa baca. Sekarang anak-anak itu sudah mulai membaca Al-Quran. Dia di SD aja, di SD itu sudah lancar. Bedanya di mana Bapak dan Ibu? Ketika dulu kita pakai metodenya, sebutnya metode Jabariyah, kalau setelah itu kan setelah saya udah mulai masuk SD itu, saya mulai membaca dengan menggunakan qiraati. Sekarang ada Iqra. Jadi qiraati, dengan adanya qiraati dan Iqra ini ternyata membuat perkembangan kemampuan membaca anak itu semakin cepat. Artinya di sini ada suatu perubahan dengan adanya alat. Maka alat ini, buku qiraati dan buku Iqra ini kita sebut dengan teknologi. Tapi apa teknologinya? Teknologinya sederhana. Artinya ketika Bapak dan Ibu membuat suatu alat, yang itu alatnya sederhana, maka tetap kita katakan sebagai teknologi. Maka masuklah di sana unsur tipeknya. Nah, saya pengen menggarisbawahi bahwa teknologi itu tidak selalu berupa yang berkaitan dengan komputer. Tapi apakah menggunakan komputer juga salah? Enggak, gitu ya. Cuman yang saya pengen tekankan di sini bahwa tidak selalu ya teknologi itu adalah komputer. Bahkan Bapak dan Ibu menggunakan piring, menggunakan pisau, menggunakan gunting, menggunakan sendok, itu adalah teknologi. Karena apa? Karena itu akan mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu. Bayangkan kalau misalkan tidak ada sendok, bagaimana Bapak-bapak misalkan mau ngaduk kopi, kalau tidak ada sendok. Nah, atau mau nuang garam gitu ke sayur, misalkan ibu-ibu lagi masak, agak susah kalau misalkan kita nggak ada sendok. Nah, ada mungkin tapi takarannya nggak pas gitu dan seterusnya. Dengan adanya hal seperti itu, maka alat-alat yang kita gunakan itu kita sebut sebagai teknologi. Kadang teknologi pun tidak berupa alat, bisa juga berupa metode. Nah, maka qiraati dan Iqra ini adalah suatu metode, suatu teknik ya yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Dalam hal ini adalah dengan adanya metode sekarang ada metode tilawati misalkan ya. Dengan adanya metode tilawati itu, apakah dengan metode tilawati siswa nanti bisa lebih cepat membaca Al-Quran atau tidak? Kalau dengan menggunakan metode tilawati ternyata siswa menjadi lebih cepat membaca Al-Quran, maka metode tilawati adalah teknologi.
Kenapa? Karena mempermudah pekerjaan manusia yang tadinya lama menjadi lebih cepat. Artinya kan lebih mudah. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ngomongin TPEC, berarti kita ngomongin banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya manusia untuk mempermudah pekerjaan mereka. Nah, sekarang saya kembali lagi ke sini Bapak dan Ibu. Jadi kalau sebenarnya yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah TPEC. Ya, tapi di sini titik tekannya TPEC-nya adalah berkaitan dengan teknologi. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah menuliskan ada metode untuk mengajarkan suatu materi tertentu, maka itu sudah TPEC. Tapi kombinasinya hanya C dan P aja. C dan P. Konten plus pedagogik. Ini sering banget Bapak dan Ibu. Konten dan pedagogik ini sering banget kita lakukan ya. Tapi kita pengennya adalah konten, pedagogik, sama satu lagi adalah teknologi. E-nya itu adalah biasanya N. Terus K-nya itu apa? K-nya itu adalah knowledge. Knowledge itu artinya pengetahuan kita tentang ketiga hal ini. Pengetahuan kita tentang ketiga hal ini. Artinya begini Bapak dan Ibu, sebagai seorang guru, ketika kita mau mengajarkan suatu materi, sudah otomatis kita tidak hanya berhenti pada kontennya, tidak hanya berhenti pada apa materi yang mau disampaikan. Tetapi di situ juga kita memperhatikan dengan cara bagaimana materi tersebut disampaikan, siapa audiensnya, kapan, waktunya berapa menit, alat yang saya gunakan apa aja, apa tujuan dari mempelajari hal tersebut, itu artinya kita sudah mulai memasukkan pedagogikal di sini, gitu ya. Sebentar, Pak. Oke, jadi baik Bapak dan Ibu. Oke, jadi sekali lagi kita kalau ngomongin TPEC tidak harus selalu berupa teknologi itu berupa komputer. Jadi yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu adalah memunculkan suatu alat yang digunakan sebagai media yang digunakan untuk mengajar oleh Bapak dan Ibu. Jadi tidak harus berupa komputer. Yang penting ada teknologinya. Ya, kita inginnya adalah bukan hanya konten dan pedagogik aja Bapak dan Ibu di dalam penilaian ini. Yang kita pengenkan adalah adanya keterkaitan antara atau pemanfaatan bukan permatanya. Kalau kita sebutnya itu dalam teori TPEC-nya itu adalah adanya intersection. Adanya intersection antara konten, pedagogik, dan teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu berperan untuk menyampaikan pesan berupa konten, dan bagaimana pedagogik ini juga berperan dengan untuk menyampaikan konten sekaligus juga memanfaatkan teknologi. Jadi ada irisan yang yang diinginkan antara konten, pedagogik, dan teknologi. Catatan saya sekali lagi Bapak dan Ibu, teknologi tidak harus selalu berupa komputer. Nah, bagaimana caranya supaya bisa membuat supaya nilai dari poin ini maksimal? Ya, yang pertama yang paling supaya dapat nilai di sini Bapak dan Ibu merancang kegiatan pembelajarannya berbasis TPEC. Jadi ada pedagogiknya sudah pasti, artinya menerapkan suatu model metode pembelajaran tertentu, mengakomodir kepentingan siswa, gitu. Jadi Bapak dan Ibu memang benar-benar melibatkan pengetahuan kita sebagai seorang pendidik ya. Berarti di sana kan ada pedagogik, walaupun sebenarnya pedagogik ini dibagi lagi sekarang ada 3 atau 4 itu saya lupa. Nah ini dibagi lagi pedagogik itu di teknik perkembangannya. Kemudian yang relevan dengan KD. Jadi dan indikator dan bahan ajar. Jadi bahan ini kita ngomongin bahan ajar Bapak dan Ibu. Jadi di dalam bahan ajar pun itu harus memuat TPEC-nya. Artinya di sana ada teknologinya, ada kontennya, ada pedagogiknya. Makanya kemarin ketika di materi penyusunan bahan ajar, saya meminta Bapak dan Ibu untuk memasukkan ada pendekatan modul yang akan digunakan Bapak dan Ibu itu pendekatannya apa. Karena di sana, karena nanti kita akan arahkan ke TPEC ini sebenarnya Bapak dan Ibu. Makanya kemarin ketika di tugas merancang
modul atau bahan ajar, sebisa mungkin Bapak dan Ibu memasukkan unsur pedagogik di sana. Tidak melulu hanya menyampaikan materi dari sisi kontennya aja. Tapi bagaimana siswa diarahkan untuk memahami isi modul itu tidak tergambar. Seolah-olah yang penting materi sudah dituliskan. Tapi bagaimana pendekatan siswa untuk mempelajari modul tersebut tidak muncul. Jadi kalau saya bilang modul yang Bapak Ibu bikin itu tidak ada ruhnya. Karena apa? Karena tidak ada muatan pedagogiknya. Jadi seperti halnya kita hanya membaca kamus aja. Bentuknya itu referensi, tetapi tidak ada pendekatan apa yang mau disampaikan dengan menggunakan modul tersebut, Bapak dan Ibu. Ya, makanya ada tutorial kah, boleh pakai modul berupa modul latihan kah, modul misalkan simulasi kah, dan seterusnya Bapak dan Ibu bisa merancang itu semua. Yang penting bisa diintegrasikan. Kemudian apakah dengan menggunakan bahan ajarnya berupa materi yang ada di YouTube atau menggunakan video itu adalah tipek? Saya khawatir itu bukan. Karena itu hanya bagaimana si materi tersebut disampaikan tetapi tidak melibatkan tipek di dalam penyampaiannya. Itu yang agak menurut saya perlu kita perhatikan bersama-sama Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun materi pembelajaran secara komprehensif. Nah, komprehensif ini ada 3 hal, ada 4 hal yang perlu Bapak Ibu masukkan secara agar dikatakan komprehensif. Yang pertama adalah harus memuat fakta, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur. Ya, Bapak dan Ibu perlu memasukkan ke 4 hal ini di dalam modul atau materi pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Ada fakta, ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedur. Bagaimana ini bisa diintegrasikan di dalam modul Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah ada istilah kohesif. Kohesif itu artinya ada berkait antara satu materi dengan materi lainnya. Kohesif ini berarti ada kaitan, berkaitan. Selain berkaitan ternyata harus berurutan. Artinya kalau begitu kita membuat bentuknya itu adalah khusus umum. Kita nyebutnya adalah deduktif ya. Induktif ya. Khusus, ambil lagi khusus, ambil lagi nanti kebentuknya adalah umum. Ya. Jadi ini harus berupa sebuah urutan yang logis. Jadi materi sebisa mungkin pertama itu berkaitan dan logis. Oh, berarti kalau begitu kita buat urutannya seperti ini aja. Kalau seperti ini udah pasti nanti ada kaitannya dan harus pasti logis karena berurut gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak berkaitan dan tidak berurut secara logis, maka nanti nilainya bisa maksimal 5. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak merancang materi pembelajaran, mohon maaf di sini kasih nilainya 1. Dan ini sering banget Bapak dan Ibu saya menemukan guru atau peserta itu Bapak dan Ibu tidak membuat materi pembelajaran. Tidak ada modul, tidak ada outline gitu, handout misalkan. Jadi hanya RPP aja. Materi yang disebut adalah yang memang kita sebut dengan bahan ajar itu, bukan yang dituliskan di RPP Bapak dan Ibu ya. Bukan yang dituliskan di RPP. Jadi nggak perlu di RPP itu materi. Cuma beberapa baris udah nggak maksimal, ternyata memang nggak perlu gitu. Karena Bapak dan Ibu materi tulis aja terlampir gitu ya. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadikan penilaian sendiri untuk materi. Ini poin khusus untuk materi. Kemudian ada juga sebaiknya untuk yang fakta tadi, Bapak dan Ibu, di sini kan ada fakta ya. Ada fakta ini. Ada fakta. Nah, fakta yang ini Bapak dan Ibu ketika ingin komprehensif, fakta ini adalah fakta yang terjadi kekinian. Update. Ya, atau paling tidak sesuai dengan relevan ya. Relevan faktanya dengan kondisi nyata. Jadi fakta tadi ya, itu harus relevan. Ya, materinya harus relevan dengan kondisi nyata dan berorientasi abad 21. Abad 21 itu ada 4 Bapak dan Ibu ya. Maaf. Ada 4 kita sebut dengan 4C. Communication. Kemudian kooperatif. Kemudian critical. Sama satu lagi adalah C-nya collaboration. Ya, kolaborasi, komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis. Ini di materi Bapak dan Ibu, bukan di kegiatan pembelajaran. Hati-hati Bapak dan Ibu ya.
yang masih kita obrolin saat ini adalah masih di materi pembelajaran. Artinya apa? Modul atau bahan ajar yang Bapak Ibu buat, ini masih ngomongin tentang ini, belum ngomongin RPP. Artinya apa? Di sini pun perlu memasukkan unsur-unsur TIPEK, perlu memasukkan unsur-unsur 4C di situ, di dalam modul Bapak dan Ibu. Jadi isu-isu yang diangkat atau contoh-contoh yang Bapak Ibu ambil misalkan adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan yang nyata, kondisi nyata. Dan harus ada orientasi minimal salah satu di antara keempat ini, 4C ini, keterampilan abad 21. Dan harus terurai dengan jelas. Berorientasi abad 21, relevan dengan kemudian dan terurai dengan sangat jelas. Jadi tidak boleh implisit. Tidak implisit. Jadi benar-benar ditujukan, oh ini memang mengedepankan 4C-nya, mengedepankan fakta-fakta yang ada di sekitaran kita gitu ya. Jadi benar-benar up to date deh. Misalkan isu-isu tentang apa gitu yang sedang ramai dibicarakan, sedang hot, dan itu bagaimana diambil ke dalam konten materi pembelajaran Bapak dan Ibu dan dijadikan sebagai sebuah cerminan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan siswa kita. Itu masuk ke dalam sebenarnya ke critical thinking. Artinya dia mencoba untuk mengambil pelajaran dari suatu kejadian dan dia bisa menempatkan diri di posisi yang memang posisi yang ada di pertengahan, bagaimana dia tidak condong ke kiri atau condong ke kanan ketika ada suatu kejadian tertentu. Nah, itu kita menuntut siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya Bapak dan Ibu adalah LKPD. Jadi kalau tadi ini masih materi, sekarang kita ke LKPD. Jadi di dalam materi tersebut itu berkaitan sekali lagi dengan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya pun ini harus sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran. LKPD harus sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran serta mengakomodasi karakteristik siswa. Bapak dan Ibu, penilaian ini yang bagian bawah secara tidak langsung mengatakan bahwa LKPD isinya bukan kumpulan soal. Karena di sini ngomongin karakteristik siswa, berarti berkaitan sekali dengan apa yang dilakukan siswa. Artinya di sini ada aktivitas pengerjaan suatu tugas tertentu. Nah, karakteristik siswa berarti ini kalau misalkan kita ngomongin PAUD gitu, misalkan kan nggak mungkin di PAUD itu misalkan banyak aktivitas untuk membaca. Maka LKPD Bapak dan Ibu nggak mungkin isinya soal. Kalau kita berorientasi bahwa LKPD isinya soal, maka bagaimana jadinya dengan anak PAUD? Oleh karena itu kita sepakat bahwa LKPD itu bukan soal isinya, melainkan aktivitas-aktivitas yang menuntun siswa untuk mempelajari sesuatu. Bagaimana dengan modulnya? LKPD bisa diambil dari modul Bapak dan Ibu. Ya, jadi biar nggak kerja 2 kali. LKPD bisa diambil dari modul, bisa gitu. Ya, silakan di LKPD. Jadi di dalam modulnya ada LKPD-nya Bapak dan Ibu. Oke? Kemudian berikutnya baru ke strategi. Jadi strategi kali ini strategi tadi ini yang pertama tentang tujuan, yang kedua adalah materi dan LKPD, yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Yang pertama menentukan model pembelajaran dan merancang strategi pembelajaran yang mengadaptasi pendekatan apa? TIPEK. Sebenarnya TIPEK bukan pendekatan Bapak dan Ibu ya. TIPEK itu kerangka kerja, tapi nggak ada masalah lah. Menentukan model pembelajaran dan merancang strategi yang mengadaptasi pendekatan TIPEK. Jadi sekali lagi model pembelajarannya pun tetap kita menggunakan TIPEK. Ini akan dijamin ketika materi yang Bapak Ibu susun itu sudah memang menggunakan TIPEK. Ketika Bapak dan Ibu menyusun materi dengan menggunakan TIPEK, sudah otomatis maka di model pembelajarannya pun juga akan menggunakan TIPEK. Karena materi itu kan nanti ada muatan model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa maksimal nilainya di sini? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu perlu merancang strategi pembelajaran berbasis TIPEK. Sekali lagi, TIPEK itu kombinasi antara konten, pedagogik, dan teknologi. Tetapi teknologinya tidak harus berupa komputer. Sebaiknya teknologi ini berupa alat peraga. Sebaiknya.
teknologinya berupa alat peraga. Ini pasti akan sangat baik. Kenapa? Nanti kita lihat di belakang. Yang mendidik, ya pasti alatnya mendidik ya, karena ada karena kalau sudah pakai pedagogik sudah pasti mendidik, karena pedagogik itu erat kaitan dengan mendidik. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya ini kalau materinya kan tadi udah ada kategorinya, jadi ini satu kali kerja udah langsung dapat banyak Bapak dan Ibu. Relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini juga sudah disinggung di poin sebelumnya. Artinya Bapak dan Ibu kalau sudah linear di satu tempat, maka yang lain juga tinggal ngikutin aja di penilaiannya. Kan enak banget tuh. Ya. Kemudian berikutnya adalah merancang strategi pembelajaran berbasis kecakapan abad 21. Nah, kecakapan abad 21 tadi yang sudah disebutin. Berpikir kritis, ya critical thinking, kreatif, kemudian kolaboratif, dan komunikatif. Ya, ini sudah disebutkan tadi ya. Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah merancang kegiatan modul pembelajaran dengan memasukkan keterampilan abad 21, maka sudah otomatis di bagian sini ada. Nah, tapi biasanya Bapak dan Ibu lebih banyak ini terlihat di langkah-langkah. Jadi biasanya Bapak dan Ibu menuliskan guru bla 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 kolaborasi, guru bla 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 kritis. Padahal yang pengen kita masukkan di sini adalah siswanya, bukan gurunya. Ya, jadi yang kritis dan kreatif dan kolaboratif itu adalah siswanya, bukan gurunya. Nah, jadi ini strategi pembelajaran yang mendidik dan sesuai dengan unsur-unsur kecakapan abad 21. Artinya, apa yang Bapak Ibu rancang itu harus menjamin bahwa salah satu atau keempat aktivitas ini terjadi di dalam kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu. Ini akan terbantu ketika Bapak dan Ibu sudah membuat media pembelajaran yang memang didasarkan pada keterampilan abad 21 ini. Kemudian berikutnya adalah merancang skenario pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan pendekatan model metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini sama seperti yang tadi, tapi ditambahkan satu lagi adalah harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini akan dijamin oleh apa? Oleh LKPD, Bapak dan Ibu. Ya. Dan menggunakan pendekatan model serta metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini seperti yang saya sebutkan ketika merancang tujuan pembelajaran ABCD. Kan ada ABCD ini, kan ada behavior Bapak dan Ibu ya. Yang kemarin saya komentari, mungkin di beberapa RPP saya komentari, apakah dengan condition itu sudah otomatis atau sudah dijamin bahwa behaviornya akan tercapai? Apakah dengan melakukan ini, dengan menggunakan pendekatan model metode itu akan menjamin tujuan pembelajaran tercapai enggak? Apakah pasti tercapai? Contohnya misalkan dalam materi, misalkan iman kepada malaikat, misalkan ya, iman kepada malaikat. Kemudian Bapak dan Ibu menentukan tujuan pembelajarannya, misalkan setelah mengamati video, misalkan siswa dapat menjelaskan tugas-tugas malaikatnya. Misalkan tugas malaikat misalkan ya. Nah, berarti kalau gitu Bapak dan Ibu, model atau metode atau strateginya di sini harus ada aktivitas salah satu di dalamnya yang mengamati video. Karena apa? Setelah mengamati video akan tercapai ini. Nah, di sini kan tujuannya seperti ini, maka di aktivitas itu harus menjamin bahwa apa yang dilakukan ini harus apa yang dilakukan ini harus tercapai. Nah, sorry ini dengan tepat misalkan ya. Apakah dengan mengamati video pasti akan bisa siswa menjelaskan? Ya, saya juga kurang begitu yakin. Masa cuma dengan mengamati siswa dapat menjelaskan? Ya, kalau menuliskan kembali mungkin, tapi kalau dengan menjelaskan enggak. Tapi misalkan setelah menuliskan kembali siswa dapat menjelaskan, itu mungkin. Nah, berarti aktivitasnya sekali lagi disesuaikan antara tujuan dengan aktivitasnya. Artinya aktivitas yang dilakukan oleh siswa itu harus dijamin akan tercapai tujuannya. Ini memang membutuhkan
pemikiran yang agak lumayan Bapak dan Ibu. Ini butuh banget kita agak sedikit mikir, ya, menentukan kira-kira mana yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga kita tidak terjebak kepada rutinitas yang seolah-olah itu sudah biasa kita lakukan, tetapi setelah kita lihat-lihat lagi, oh ternyata apa yang kita lakukan itu belum tentu akan menjamin siswa akan mendapatkan atau mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Saya ada waktu 5 menit lagi Bapak dan Ibu. Yang berikutnya adalah merancang skenario pembelajaran yang kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Nah, ada satu tambahan khususnya di sini adalah kearifan lokal. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebenarnya berkaitan dengan yang materi sebelumnya atau poin sebelumnya, yaitu yang dekat dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata ini sebenarnya cukup menarik Bapak dan Ibu kalau misalkan budaya-budaya lokal yang terkait dengan tradisi-tradisi keagamaan di Indonesia itu bisa menjadi topik-topik dalam kegiatan pembelajaran, dan itu sangat menarik. Kalau di Kota Serang misalkan ada aktivitas, misalkan setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal itu ya, ada kegiatan Maulid Nabi, itu menjadi pesta atau event daerah, dan itu sudah menjadi rutinitas di Serang gitu, dan itu menjadi kekayaan budaya warga Serang. Nah, ketika kita pengen mengambil itu sebagai sebuah materi sebagai sebuah materi, maka itu menjadi hal yang sangat menarik karena itu dekat dengan kehidupan nyata siswa, dan itu adalah merupakan bagian dari kearifan lokal kita, budaya yang memang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi tidak perlu lagi misalkan kita mengambil contoh-contoh, misalkan Bapak dan Ibu yang ada di Lampung gitu, jangan sungkan untuk mengambil peristiwa-peristiwa keagamaan atau perayaan-perayaan hari besar yang terjadi di Lampung. Tidak perlu menyebut misalkan perayaan Satu Syuro di Jogja misalkan. Ya kenapa? Ya siswa belum tentu ada yang udah pernah ke Jogja, dan mungkin mereka bingung kenapa kita harus mempelajari tentang Jogja, kan bisa jadi di Lampung juga banyak, kenapa nggak ngambil yang dari Lampung aja. Bisa jadi ada pendapat seperti itu dari siswa, karena memang ya kalau di daerah sendiri ya kenapa nggak ngambil kekayaan budaya lokal untuk dijadikan sebagai sumber-sumber inspirasi dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira ketika kita coba menggali makna dalam suatu peristiwa, bisa jadi kita menemukan hal yang bisa kita berikan kepada siswa sebagai sumber belajar. Kemudian berikutnya adalah pemilihan media yang keempat. Yang pertama, manfaatkan TIK dengan multimoda untuk merancang media pembelajaran. Perhatikan Bapak dan Ibu, bukan kegiatan pembelajarannya, tapi media pembelajarannya. Di sini media pembelajarannya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan banyak banget. Ada yang pakai LCD, ada yang pakai proyektor, ada yang pakai laptop, gitu ya. Karena sebagai media alat ya. Dan tapi harus relevan dengan bahan ajar. Perhatikan Bapak dan Ibu, kalau misalkan bahan ajar Bapak dan Ibu tersedia dalam bentuk digital, maka mau nggak mau Bapak dan Ibu harus menyiapkan TIK-nya berupa komputer dan atau gadget dan koneksi internet misalkan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu bahan ajarnya itu tersedianya tidak dalam bentuk digital, maka itu kayaknya tidak dibutuhkan. Paling Bapak dan Ibu hanya membutuhkan PowerPoint aja. Ya. Kemudian tapi sebisa mungkin interaktif, jadi bukan hanya guru yang memanfaatkan TIK-nya, tapi memang benar-benar komputer alat itu digunakan. Contohnya misalkan kalau di sekolahnya Bapak dan Ibu menggunakan tablet gitu, maka dalam satu kelompok tablet itu digunakan sebagai alat untuk belajar. Misalkan untuk membuka materi, ya silakan dibuka dulu pakai flipbook, misalkan di sana ada interaksi, siswa melakukan sesuatu dengan media atau bahan yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi itu akan lebih interaktif daripada cuma sekadar ngeliatin gitu ya. Sama aja itu berarti bukan media untuk belajar, tapi media untuk mengajar. Nanti khawatirnya kita ke sana. Ini Bapak dan Ibu, ini yang saya sebut dengan alat peraga tadi. Sebisa mungkin alat peraga ini dalam bentuknya kan konkret ya, karena ini sekali lagi ini level SD. Untuk level SD itu memang memungkinkan kita atau mengharuskan kita menghadirkan benda-benda yang sifatnya itu konkret ya. Sebisa mungkin, kalau tidak ya bikin model, bikin maket dan seterusnya. Ya. Tapi ada tambahan satu lagi adalah sesuai dengan karakteristik siswa. Medianya harus yang apa? Yang menarik dan sesuai dengan materi. Ya, materi dan sesuai dengan menarik, sesuai dengan materi pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik siswa.
Kemudian memanfaatkan media pembelajaran untuk melatih sikap dan keterampilan. Di sini guru dapat merancang memanfaatkan media pembelajaran dan seluruhnya memfasilitasi pengembangan sikap keterampilan siswa yang relevan dengan bahan ajar. Jadi untuk merancang memanfaatkan media pembelajaran, sekali lagi ini berarti ada aktivitas. Ada aktivitas yang berpedoman pada LKPD. Di dalam LKPD ini memanfaatkan komputer misalkan, TIK. Jadi LKPD-nya memanfaatkan TIK sebagai contoh. Silakan cari informasi dengan mengenai A gitu, mengenai X di internet. Nah, berarti kan LKPD-nya meminta siswa untuk mencari informasi, siswanya menggunakan komputer, menggunakan laptop atau menggunakan gadget untuk mencari informasi. Informasinya bisa Bapak Ibu siapkan dalam bentuk digital, udah siapin medianya, Bapak dan Ibu sudah memasukkan unsur TIPEK di sana, dan kalau bisa di dalamnya itu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di lapangan, berarti Bapak dan Ibu sudah sangat kontekstual, ada kehidupan nyata, dan itu relate dengan kehidupan siswa sehari-hari. Jadi berkaitan kira-kira seperti itulah kaitannya yang bisa kita angkat ya. Kemudian pemilihan materi dan sumber belajar, sekali lagi tadi yang sudah digariskan, di sini harus ada kaitan dengan kehidupan nyata, kemudian menarik, relevan, dan sesuai dengan bahan ajar. Jadi ini kita ngerjainnya sebenarnya satu doang Bapak dan Ibu, tapi yang dinilai itu banyak banget. Jadi dari berbagai aspek, kalau kita memang dari awal udah membuatnya sesuai dengan keinginan instrumen ini, udah jadi satu package gitu, udah jadi satu paket. Ditanyain ini ada, ditanya itu ada, semuanya ada. Jadi semuanya sudah berkaitan. Jadi penyusunan perangkat ini sebenarnya merupakan hal yang cukup sederhana kalau menurut saya, ketika kita bisa menggabungkan teknologi pedagogi konten, kemudian kehidupan nyata, kemudian ada forcing-nya, 4C-nya minimal di kreatif atau di critical thinking-nya misalkan, atau berpikir kritisnya gitu. Itu kita bisa manfaatkan kita bisa meng-create kegiatan belajar seperti itu. Memanfaatkan sumber belajar melalui internet atau sumber online. Ya, sekali lagi, kalau misalkan Bapak membuat medianya berupa digital, kemudian diupload ke dalam bentuk flipbook, nah maka sudah otomatis diakses secara online, maka sudah otomatis Bapak dan Ibu menggunakan internet sebagai media, gitu ya, sumber. Ada di sana, relevan, variatif, jadi bukan hanya di Google Drive aja gitu, Bapak dan Ibu bisa menggunakan flipbook, itu online tersedia, Bapak dan Ibu bisa diupload, bikin flipbooknya, terus mutakhir untuk memperkaya bahan ajar. Jadi bisa ditambahkan juga hal-hal seperti itu. Terakhir adalah bagian evaluasi. Di bagian evaluasi, ya Bapak dan Ibu perlu menilai keempat hal, ketiga hal. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ini rata-rata Bapak dan Ibu nilainya tinggi di sini, bisa jadi 9 rata-rata, karena sudah lengkap ya, ada aspek psikomotornya, aspek afektifnya, ada aspek kognitifnya, jadi tiga-tiganya ada. Rata-rata ini nggak ada masalah. Yang masalah adalah di sini. Jadi Bapak dan Ibu biasanya sudah merancang kegiatannya adalah misalkan tes. Kalau tes tidak perlu rubrik Bapak dan Ibu, yang penting kunci jawaban. Nah, kalau yang non-tes ini kan nggak ada kunci jawaban, maka non-tes ini harus disiapkan dengan rubrik. Di rubrik harus ada pedoman penskoran. Yang jadi masalah adalah kadang ada rubrik tapi nggak ada pedoman penskoran. Ya, instrumennya nggak ada gitu, rubriknya ada instrumennya, nggak ada rubrik, nggak ada pedoman misalkan, cuma ada instrumennya aja. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu itu harus ketika menyusun instrumennya, yang kemarin penilaian yang sikap, itu yang pertama kali kemarin saya garis bawahi adalah kesesuaian antara yang mau diukur dengan indikatornya. Apakah indikatornya ini sudah ada di indikator KD belum? Kalau memang tidak ada, nggak perlu diukur Bapak dan Ibu. Misalkan, di sana ada nilai kerjasama, ada nilai kreativitas, loh, apakah di KD-nya ada Bapak dan Ibu? Kalau di KD-nya nggak ada, ya ngapain dinilai? Kan kita mau menilai afektif, kita mau menilai psikomotor, kita mau menilai kognitif, itu kan berdasarkan KD. Di sana ada indikator. Kalau ternyata di indikatornya nggak ada, ya nggak perlu dinilai Bapak dan Ibu.
Misalkan bahkan ada yang di sana jelas-jelas indikatornya kerjasama, tetapi di instrumen penilainya nggak ada kerjasama. Loh, berarti ini tidak sesuai antara instrumen penilaian dengan yang mau dinilai dan yang harus dinilai gitu. Artinya kalau tidak perlu dinilai, ya jangan dinilai. Kita fokus pada bagian yang memang dinilai aja. Berat loh Bapak dan Ibu menilai lebih dari satu sikap. Kognitif aja menilainya susah kok, apalagi kalau misalkan kita tambah dengan afektif, psikomotor, dan seterusnya. Tapi kan dilihat aja di KI-nya. KI 1 sama KI 2 dan KI 4, apa yang muncul di sana? Kalau misalkan di sana munculnya adalah sikap jujur, ya bagaimana Bapak dan Ibu menilai sikap jujur? Perhatikan ininya instrumennya, perhatikan rubriknya, perhatikan pedoman skorannya. Dan kalau misalkan yang dites, itu harus ada, untuk kalau tes ada kunci jawaban. Gitu. Kalau non tes baru nggak perlu ada kunci jawaban. Kira-kira itu Bapak dan Ibu ya. Nah, berikutnya adalah evaluasinya harus HOTS. Jadi kalau misalkan pengen dapat nilai 9 atau 10, ini evaluasinya harus yang HOTS. Ini berarti kalau disebutin C4, C5, C6 aja, berarti yang disebut HOTS di sini adalah yang kognitifnya aja. Bagaimana sih Bapak dan Ibu soal yang HOTS itu? Soalnya HOTS itu yang C4, C5, C6. Artinya gini, kalau Bapak dan Ibu menuliskan soalnya, sebutkan terus bla 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 dinamakan. Apa bunyi huruf berikut? Terus misalkan ketika nun mati bertemu huruf ba, maka dibaca bla bla bla. Kalau soal Bapak dan Ibu masih seperti ini, berarti Bapak dan Ibu masih levelnya C1, C2, C3. Di sini C3 misalkan. Berarti ini masih LOTS Bapak dan Ibu. Kalau LOTS itu paling tinggi nilainya adalah 8. Ya. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sebisa mungkin menampilkan soal-soal yang bertipe analisis, evaluasi, kreasi. Dan ini dibatasi hanya kognitif aja Bapak dan Ibu. Untuk aspek-aspek yang lain itu tidak dimunculkan HOTS-nya. Karena sekali lagi HOTS itu, istilah HOTS itu ada di kognitif aja. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu dari saya. Mohon maaf waktunya sudah jam 2:30 ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya sampai sini. Untuk yang lain bisa dilihat lagi Bapak dan Ibu. Kira-kira begitulah cara kita menyiasati bagaimana nanti supaya Bapak dan Ibu bisa lancar lah untuk menempuh UKIN ya, dan terbiasa dengan soal-soal yang bertipe HOTS gitu, high order thinking skill. Begitu Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya sekitar ya 5 menitan lah Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada dan sudah cukup, menurut saya ya sudah kita akhiri untuk sesi kita hari ini. Dulu Pak Asep Marfu katanya petir mati lampu, wifi hilang. Pas di Bay sinyal susah hujan, di sini juga mendung. Alhamdulillah di Serang cerah Bapak dan Ibu. Kalau kemarin memang banyak petir di sini. Ya, baik itu mungkin Bapak dan Ibu ya. Ada yang mau disampaikan? Kalau dirasa nggak ada, silakan Bapak dan Ibu melanjutkan tugas-tugas yang belum. Ya, saya baru menilai sampai RPP yang ke-1 kalau nggak salah, yang lain belum saya nilai. Silakan kalau misalkan ada yang mau diperbaiki. Nah, mulai besok Bapak dan Ibu sudah mulai masuk ke PTK, dan dosen PTK sudah akan bersiap-siap mengupload kontrak malam ini. Jadi besok Bapak dan Ibu mungkin pikirannya agak bercabang, ya, tapi sekali lagi kita pengen bekerjanya itu tidak terlalu banyak, maka sebisa mungkin yang disiapkan untuk RPP 1 juga sekaligus untuk pelengkap dari PTK. Jadi nanti setelah ini akan saya share contoh PTK yang pernah saya lakukan, mudah-mudahan bisa diadopsi. Kalaupun dicontoh full kayaknya agak susah karena temanya beda, tapi menurut saya sebagai sebuah template kira-kira itu bisa
bisa diadopsi lah. Baik Bapak dan Ibu, dari saya mohon maaf Bapak dan Ibu apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama mendampingi Bapak dan Ibu dari hari Kamis minggu yang lalu sampai dengan hari ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita nanti diskusinya dilanjutkan di WhatsApp. Kalau ada yang perlu disampaikan, silakan. Mulai besok saya akan keluar dari grup WhatsApp Bapak dan Ibu, silakan. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung wabri ke saya aja. Karena nanti kan sudah mulai bergabung dengan dosen yang berikutnya. Kalau nggak salah Pak Nur Hamim. Baik Bapak dan Ibu, tadi mohon maaf saya di tengah jalan lupa membuka, tapi nggak apa-apa dah gitu ya. Yang penting kita sudah jalan. Jadi kalau gitu kita akhiri untuk sesi kali ini. Sekaligus juga saya undur diri, mendampingi Bapak dan Ibu secara Zoom. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp aja. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup sama-sama dengan baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika. Demikian Bapak dan Ibu, selamat kembali beraktivitas. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen. Terima kasih banyak Pak dosen. Langsung meeting ya. Mohon doanya juga Pak dosen. Ya, sukses lah Pak Agung, Pak Dwi, Pak Wisnu, Pak Suheri, Bu Siti Aminah, Bu Ani, Pak Asep, Bu Nani, Bu Niki, Bu Lili, Yanti, Pak Muktio, Bu Cucu, Bu Zuli, ya dan semua ya. Mungkin ada yang belum sempat bergabung, Pak Sadibe katanya nggak ada sinyal. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri ya, saya end meeting.